Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisantia Dian Sontani dari KM 203 PJJ Komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang anger management. Pokok pembahasannya adalah tentang pengertian emosi dan anger management, faktor penyebab munculnya marah, mekanisme otak saat marah, pentingnya anger management, jenis-jenis marah, peran otak saat marah, serta tips dan teknik anger management. Pengertian emosi, perasaan yang ada dalam diri, baik berupa perasaan senang atau sedih, perasaan baik atau buruk, berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, atau kesedihan. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Lalu pengertian anger management adalah belajar mengenali tanda-tanda pada diri saat marah dan mengambil tindakan yang sehat dalam meluapkan kemarahan. Secara sederhana, dapat diartikan bahwa anger management adalah mengendalikan rasa marah, bukan mencegah atau menahan rasa marah tersebut. Selanjutnya adalah faktor penyebab munculnya marah. Adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Seseorang bisa marah pada orang tertentu juga karena faktor tertentu, acara atau peristiwa traumatis, dan marah pada masalah pribadinya sendiri. Namun manusia memiliki penyebab marah yang lebih beragam, tidak sekedar ancaman yang bersifat fisik, harga diri yang merasa direndahkan, harapan yang tidak terwujud, dan adanya permusuhan yang terus-menerus juga merupakan hal-hal yang seringkali mendorong terjadinya amarah. Berikutnya adalah mekanisme otak saat marah. Jika ada sinyal ancaman yang teridentifikasi oleh indera atau juga otak, maka amigdala akan mengirimkan peringatan-peringatan. Seringkali peringatan-peringatan ini sangat cepat dan efektif, sehingga kemudian membuat manusia langsung bereaksi terhadap sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh amigdala tersebut. Dengan kata lain, otak memiliki saluran yang sangat cepat untuk bereaksi tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan. Dan ini adalah psychology of anger. Dan ini adalah penjelasan dari psychology of anger, yaitu ketika seseorang marah, terdapat mekanisme-mekanisme fisik yang berubah dan memiliki mekanisme-mekanisme hormonal yang secara otomatis akan dilepas oleh tubuh. Lalu ketika marah, di dalam otak akan melepas sejenis bahan kimia yang bernama katekolemin. Bahan kimia ini berfungsi sebagai neurotransmitter. Pelepas bahan kimia ini akan menimbulkan ledakan energi yang akan bertahan beberapa menit. Selanjutnya, melalui proses yang cepat, kemudian ada tambahan pelepasan hormon, adrenalin dan non-adrenalin yang menyebabkan rangsangan untuk marah bertahan lebih lama dan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak logis seperti berani yang berlebihan, tidak peduli, bahkan bisa sampai pada perbuatan yang sangat ganjil. Bersamaan dengan berbagai proses pelepasan hormon-hormon dan bahan kimia di dalam otak tersebut, kemudian secara fisik akan berdampak kepada detak jantung yang meningkat, otot-otot tubuh yang meregang, tekanan darah yang meningkat, laju nafas yang meningkat seiring dengan detak jantung yang makin kencang. Wajah menjadi kemerah-merahan seiring dengan aliran darah yang meningkat. Ikutnya pelepasan adrenalin sebagai akibat dari proses marah tersebut, kemudian menyebabkan situasi marah bisa bertahan lama, bahkan sampai beberapa hari, karena hormon adrenalin tersebut bertahan dalam waktu yang lama, bisa berjam-jam bahkan terkadang berhari-hari. Berikutnya adalah pentingnya anger management. Saat marah,
Secara alami, tubuh akan menanggapi emosi tersebut secara agresif. Hal ini merupakan bentuk pertahanan dan perlawanan diri kita. Lalu, saat marah, harus menghindari tindakan agresif berupa kekerasan fisik karena bisa membahayakan orang lain dan merugikan diri sendiri. Jika sampai terjadi, pasti akan menyesal atas apa yang sudah dilakukan atau kita perbuat. Marah tergolong menjadi dua, yaitu yang pertama anger in atau marah yang dipendam atau implisit, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Lalu yang kedua anger out atau kemarahan yang keluar atau eksplisit, yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan mengekspresikan dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Berikut adalah contoh dari anger in dan anger out. Sang anak yang tidak terima dengan keadaan, lalu meluapkan seluruh emosi kepada sang ayah, yaitu termasuk dari contoh anger out. Papa beli nasi, makan dulu. Sedangkan sang ayah yang merasa tertekan pada akhirnya hanya bisa meluapkan emosi kepada dirinya sendiri. Ini merupakan contoh dari anger in. Dan inilah contoh bagaimana emosi yang tidak terkontrol dapat bereaksi fatal. Dan otak memiliki peran saat marah, sebagaimana diketahui, marah yang tidak terkontrol bisa sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah dikaruniai otak untuk berpikir dan mengontrol dirinya. Walaupun marah juga dihasilkan dalam mekanisme otak, namun pengendalian marah juga dilakukan oleh otak. Itulah sebabnya seseorang harus mampu mengendalikan kemarahannya melalui proses pengendalian dalam otak. Lalu yang terakhir adalah tips dan teknik anger management. Yang pertama adalah kita harus mundur sementara dari sumber amarah. Luapkan rasa marah dengan tepat setelah tenang. Komunikasikan dengan kepala dingin. Lalu yang kedua, luapkan dengan kegiatan lain, misalnya menulis, menggambar, melihat meme lucu, dan sebagainya. Dengan luapan amarah secara tepat,
dapat membatasi respon yang meledak-ledak. Lalu yang ketiga, setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin. Menyampaikan secara jelas apa penyebab marah tanpa menyalahkan pihak lain, jaga intonasi tetap netral. Yang keempat, lakukan metode time out. Lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Konsultasikan kepada psikolog bila masalah yang memicu amarah cukup pelik, dan carilah tempat yang tenang dan nyaman. Yang kelima, lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Jika sumber masalah bukan dari orang lain, maka dapat mengalihkan dengan kegiatan olahraga lari misalnya. Lalu yang terakhir adalah konsultasikan kepada psikolog. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti ahli kejiwaan, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih jauh, baik secara fisik, mental, dan sosial. Jika Anda tidak mengatasi rasa amarah yang menyelimuti diri, kondisi tersebut dapat berujung pada kecemasan dan depresi. Sekian pembahasan tentang anger management dari saya. Jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.